Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB. Sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami, mengimani, dan mengenal Yehova sebagai Bapa, Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kerinduan kami berdiam dalam bait-Mu, menikmati setiap waktu kami bersama dengan Tuhan. Kerinduan kami pagi harinya Tuhan. Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab dekat dengan-Mu, hati kami tenang pagi hari ini, saat ini. Makasih. Makasih. Memberi yang terbaik dalam pujian kami pagi hari. Haleluya. Oh. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu memuji nama-Mu pagi hari ini. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, menikmati-Mu dan menikmati semua kemurahan. Berikan pujian, tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan bagi hari ini. Haleluya. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Kami mau memuji-Mu, oh, memuji-Mu, menyembah-Mu,
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan segenap hatimu, lebih baik Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran 1000 hari. Oh, 1000 hari tempat lain Tuhan. Di tempat lain. Dengan segenap hatimu, mari sembah Dia, puji Dia Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, menikmati-Mu dan menikmati semua kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, kemurahan-Mu bersama kami pagi hari ini. Umat Tuhan pagi hari ini, katakan pujian ini. Satu hal yang kerinduan kami pagi hari ini Bapa, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kami mau menikmati bait kudus-Mu pagi hari ini. Bait-Mu lebih baik, amin, di pelataran-Mu daripada di tempat lain. Kami tak temukan Tuhan selain barang-Mu di rumah-Mu pagi hari ini. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh, Kau Allah yang menikmati-Mu dan menikmati semua kemurahan. Kami menikmati kemurahan-Mu, oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan segenap hatimu, kami mau menikmati kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Kami mau bersyukur sebab sampai hari ini Kau tetap ada bersama kami. Kami mau naikkan pujian kami, kami mau naikkan sembah kami, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan segala pengagungan bagi Allah kami. Oh, kami naikkan pujian, serukan nama-Mu di tempat ini. Oh, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai kami. Dengan pujian kami, Allah ditinggikan dengan pujian syukur kami. Oh, terima kasih. Kami percaya pujian-Mu, kami percaya lawatan-Mu turun atas kami pagi hari ini. Syukur kami Tuhan. Oh, terima kasih. Kuasa-Mu mengatasi langit pagi hari ini. Nama-Mu diserukan di atas bumi ini. Kami terima janji-Mu. Oh,
terima perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ya, la, 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 la. Terima kasih Tuhan. Syukur kami bagi nama-Mu. Ya, la, 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 la. Mengatasi gereja kami. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terimalah sembah kami. Haleluya. Kami rasakan kehadiran Tuhan bagi hari ini. Kau ada bersama kami di tempat ini. Menjamah setiap hati kami. Mendobrak setiap kekerasan hati kami pagi hari. Kami mau tunduk pada otoritas-Mu di tempat ini. Ya Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, ku mengasihi-Mu. Lebih sungguh lagi umat Tuhan, lebih dalam, lebih dalam. Sama-sama kita bagi berapa untuk bagi hari Bapak Ibu. Lebih lagi, lebih dari segala, lebih lagi. Oh, ku cinta Kau, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than everything in life. Oh, deeper in love with you, deeper in love. Oh, how I love you, Lord. Sing it loud once more. Deeper in love, sing it. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Oh, deeper in love, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love, sing it loud. I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali dalam ibadah Minggu Kristen Sejati. Kita bisa bersama dalam malam hari ini, di malam hari ini. Dan kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan kebenarannya dari perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, buat malam hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, tapi sebelumnya kami berharap sungguh pujian penyembahan kami yang kami lakukan dari hati kami itu menyenangkan hati-Mu, Bapa. Dan saat ini lawat kami dengan kebenaran-Mu, jangan satupun kami yang Kau lalui. Berikan kami hikmat, pengertian yang daripada-Mu. Tolong kami Roh Kudus, sehingga setelah ibadah malam hari ini, lewat online ini, kami semakin paham tentang Yesus, lebih memahami perkataan dan pengajarannya, dan bisa kami hidupi di sisa hidup kami ini. Maka kami percaya, lewat pertolongan-Mu, hidup kami akan semakin jadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya, lewat pertolongan-Mu, hidup kami semakin menyenangkan hati Bapa. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Dan doa ini, kami alaskan dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Tema pada ibadah Kristen Sejati malam hari ini adalah berbahagialah orang yang berduka cita, yang terambil dari Matius 5 ayat 4 ya. Ini merupakan seri pengajaran perkataan dan pengajaran Yesus Kristus yang ke-24. Kita akan coba dengan pertolongan Roh Kudus memahami pengertian ini. Ini merupakan rangkaian khotbah di bukit yang memang cukup dalam. Dan kita sering mengabaikan karena menggunakan kata-kata yang tidak masuk akal kita. Sebagai contoh, kemarin kita belajar minggu lalu, Bapak Ibu yang belum mengikutinya bisa ikuti. Ada perkataan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin miskin kok berbahagia, gitu kan? Dan hari ini, perkataan kedua yang kita mau bahas di dalam konteks khotbah di bukit terambil dari Matius 5 ayat 4 yang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, ini agak mudah dimengerti. Karena tentu kalau kita punya kenalan yang sedang berduka cita, maka secara naluriah kita akan menghibur mereka. Tapi apakah pengertiannya seperti itu? Apakah perkataan Yesus, pengajaran Yesus yang tercatat di Matius 5 ayat 4 itu seperti yang kita lakukan? Kalau ada saudara kita, teman kita, orang terdekat kita yang berduka cita, maka kita akan menghiburnya. Apakah seperti itu? Nah, setiap kita mau menafsirkan ayat Alkitab, maka kita harus memperhatikan konteks. Ya. Konteksnya tentu seperti khotbah di bukit, ya ayat 4 yang barusan kita baca, konteksnya ayat 1 dan ayat 2. Sedangkan ayat 3 kan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, sudah kita bahas minggu lalu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, lanjut di ayat 4-nya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, konteks ayat ini adalah Yesus mengajar murid-muridnya dan orang-orang yang sungguh mau belajar kepadanya. Ini sudah saya jelaskan di minggu lalu, Bapak Ibu. Tidak semua orang yang mendengarkan ini. Karena ketika Yesus berkhotbah tentang di bukit ini, ya, kata-kata berbahagialah di bukit ini, itu yang mendengarkan ya tentu orang-orang terdekatnya, yang duduk di sekitarnya. Karena dia ada di atas bukit. Sekeras apapun suara Yesus, nggak mungkin sampai terdengar di bawah bukit. Ya, apalagi dengan distorsi angin dan lain sebagainya. Nggak mungkin bisa terdengar jelas. Jadi yang bisa mendengarkan jelas perkataan Yesus hanyalah orang-orang yang duduk di sekitarnya. Yakni tentu kelompok para rasul dan juga murid-murid yang memang kebetulan posisinya lagi dekat di situ. Dekat dengan Yesus. Jadi ini khotbah yang spesial. Makanya tidak semua orang Kristen yang akan paham ayat ini. Karena kalau orang Kristen beragama saja, ayat ini tidak menarik. Ya. Tidak menarik. Dibandingkan ayat yang mengatakan, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Itu bisa ditafsirkan dengan, kita akan memperoleh berkat berkelimpahan kalau kita berbuat baik. Orang Kristen kebanyakan lebih suka cerita-cerita yang seperti itu. Atau mujizat, pengusiran setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi ini kata-kata pengajaran. Maka Bapak Ibu yang mau mendengar dan mau benar-benar menjadi seorang murid Yesus sajalah, yang duduk dekat Yesus sajalah, yang bisa akan memahami ayat ini. Kalau memang mau benar-benar sungguh-sungguh memahaminya. Dan izinkan saya coba membagikan perspektif saya. Sekali lagi ini bukan masalah benar dan salah dalam khotbah saya ini, karena ini adalah area tafsir. Ya. Saya selalu mengatakan kalau saya sedang menafsirkan, ya berarti saya bilang ini tafsir. Artinya, Bapak Ibu jangan cepat-cepat mengaminkan. Bapak Ibu jangan cepat-cepat mengiyakan. Bapak Ibu harus dengarkan utuh dulu.
mengerti kenapa saya berkata demikian, kemudian dari pengertian yang Bapak Ibu dapatkan dari khotbah saya ini, Bapak Ibu renungkan kembali, meditasi kembali, ya, hagah kembali, meditate kembali, supaya Bapak Ibu memahami dalam pemahaman saudara sendiri, ya, sambil tentu bergumul dengan Roh Kudus. Karena bisa saja namanya tafsir, saya salah menafsir. Kalau Bapak Ibu langsung kunyah, langsung renungkan, tapi ternyata yang saya khotbahkan salah, ya Bapak Ibu akan tersesat nantinya. Makanya selalu saya bilang, jangan diaminkan khotbah saya, khotbah pendeta manapun. Ya, dengarkan dulu, terus dibawa dalam doa bersama Roh Kudus, kemudian gumuli. Sehingga ada beberapa screening yang Bapak Ibu lakukan untuk dirimu sendiri. Sehingga nanti yang kau aminkan sesuatu yang sudah benar-benar kau yakini sebagai sebuah kebenaran sejati. Apa artinya berduka cita, Bapak Ibu? Bagaimana berduka tapi bisa berbahagia? Seperti dalam Matius 5 ayat 4 tadi. Nah, konteksnya berbahagia atau makarios itu kan sudah saya jelaskan di minggu lalu. Itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan kata bless. Jadi kata berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Itu bahasa yang lebih tepatnya dalam bahasa Indonesia adalah diberkatilah orang yang berduka cita karena ia akan dihibur. Orang yang berduka cita akan dihibur, makanya dia disebut sebagai orang yang diberkati, makarios. Tapi tentu pertanyaannya, diberkati tapi kok berduka cita, kan begitu? Kan dalam sebuah kalimat kita bisa melihat dalam perspektif banyak hal, banyak sisi. Orang yang berduka cita akan dihibur, maka disebut diberkati. Tapi juga kita bisa pertanyakan, kenapa orang yang berduka cita itu diberkati? Kenapa sudah diberkati, tapi kok berduka cita? Kan ulangi begitu. Nah, kita kayaknya harus mengerti dulu kata berduka cita. Apakah berduka cita yang kita pahami itu sama dengan berduka cita yang ada dalam pikiran kita? Atau sama juga dengan apa yang dikatakan di Alkitab dalam Matius 5 ayat 4 ini. Karena berduka cita kan kita berarti kehilangan sesuatu. Kita berduka cita, kita bersedih gitu ya. Nah, alasan bersedih ini kan macam-macam. Ada orang kehilangan orang tuanya, dia berduka cita. Ada orang kehilangan pasangan tercintanya, dia berduka cita. Ada orang kehilangan anaknya, berduka cita. Ada orang bisnisnya hilang, berantakan, kebakaran, dan seterusnya, berduka cita. Ada banyak alasan orang berduka cita. Apakah yang diberkati itu orang yang berduka cita dengan alasan-alasan yang saya sebutkan semua tadi? Nah, ini yang baru kita mau dalami. Nah, berduka cita menurut Kamus Strong 3996 itu dari kata penteo, ya, yang dalam harafiahnya artinya mourn, lament, feel guilt. Berduka, meratap, atau merasa bersalah. Itulah pengertian dari kata berduka cita menurut Kamus Strong, Kamus Teologia nomor 3996. Sebuah kesedihan yang diekspresikan, tidak disembunyikan. Entah karena berduka, entah karena meratap, atau karena merasa bersalah. Jadi, kata berduka cita ini, yang ada dalam Matius 5 ayat 4 ini, bisa kita terjemahkan juga merasa bersalah. Diberkatilah orang yang merasa bersalah karena dia akan dihiburkan. Bisa. Diberkatilah orang yang meratap karena dia akan dihiburkan. Bisa. Selain tentu terjemahan LAI, berbahagialah orang yang berduka karena dia akan dihiburkan. Jadi kata berduka itu menggunakan kata Yunani penteo yang bisa berarti mourn atau berduka, lament berarti meratap, atau feel guilt yang berarti merasa bersalah. Nah, jadi kita harus memahami bahwa kalimat ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 3 pengertian, yakni tadi berduka, meratap, dan merasa bersalah. Dan 3 kata dalam bahasa Indonesia ini punya pengertian yang berbeda-beda. Kita akhirnya orang Kristen yang hanya membaca LAI itu fokus pada kata berduka. Sehingga akhirnya kita merasa bahwa kalau orang berduka, kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kita bisa berkata kepada dia, udah, sabar ya. Orang yang berduka seperti kamu akan dihibur, diberkati kata Tuhan. Kita bisa menggunakan kalimat begitu, mengutip ayat Matius 5 ayat 4. Tapi jangan kita bilang itu adalah kebenaran. Sebab kata penteo di situ bukan cuma berarti berduka cita,
tapi juga bisa berarti meratap. Meratap itu bukan karena berduka cita. Bisa juga merasa bersalah. Merasa bersalah itu dalam konteks bahasa Indonesia bukan berduka cita. Itu punya pengertian yang dalam sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita coba mengerti apa sebenarnya kata penteo yang dimaksudkan oleh Alkitab kita ini. Yang dimaksudkan dengan berduka cita sebenarnya, Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks Alkitab, kenapa diberkati orang yang berduka cita karena dia akan dihiburkan? Saya menemukan hubungannya dengan Yeremia 31 ayat 18-19. Firman-Nya berkata demikian. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Sebab engkaulah Yahweh Allahku, Tuhan Allahku. Terjemahan Elai. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa laluku. Nah, kata berduka dalam konteks Yeremia ini adalah sebuah ekspresi diri atas penyesalan. Atau ekspresi diri yang menyesali. Penyesalan diri atas apa? Atas pelanggaran dan dosa yang disertai dengan keinginan sungguh untuk bertobat. Sungguh sesudah aku berbalik, bertobat, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Jadi Yeremia di sini, ketika dia sudah berbalik, sudah bertobat, sudah kembali ke jalannya Tuhan, dia mulai merefleksikan apa yang terjadi di masa lalunya. Dan dia berduka, ya, dia menyesal. Dia berkabung karena malu atas apa yang dilakukannya di masa lalu. Jadi inilah konteks berduka menurut Yeremia. Jadi bukan berduka cita seperti orang yang kehilangan orang lain, kehilangan sesuatu sehingga dia bersedih. Bukan. Konteks berduka dalam diri Yeremia 31 ayat 18-19 adalah dia melihat masa lalu dan menyesali dan berkabung, merasa malu, merasa sesal atas apa semua yang sudah dikerjakannya di masa lalu. Itulah berduka. Masuk dalam kategori berduka. Jadi kayak saya gitu, hari ini bisa berduka cita. Tapi bukan karena saya sedang kehilangan sesuatu. Tapi kalau saya ingat dulu masa muda saya yang tidak mau dengar Allah, tidak mau dengar Bapa, menentang Bapa, melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Bapa, saya berduka. Sedang tidak kehilangan siapa-siapa, tidak sedang kehilangan apa-apa, tapi karena mengingat masa lalu saya berduka. Nah, inilah konteks berduka itu, Bapak Ibu. Jadi, berduka cita dalam konteks spiritual. Jadi, berduka cita bukan karena kehilangan sesuatu atau apa yang hilang dari hadapannya, tapi dalam konteks spiritual. Penyesalan terhadap apa yang kita lakukan di masa lalu. Jadi berduka cita di sini bisa diartikan sebagai penyesalan dan kesedihan atas dosa-dosa dan kelemahan manusia. Orang yang menyadari dan menyesali dosa-dosanya dan merindukan hubungan yang lebih dekat, yang pulih dengan Bapa, dengan Allah, itu akan dihibur dengan pengampunan dan kasih Allah atau kasih Bapa menurut Matius 5 ayat 4 tadi. Diberkatilah orang yang berduka cita sebab dia akan dihibur. Nah, berduka cita di sini bukan dalam konteks kehilangan. Bukan dalam konteks berduka cita jasmani, tapi berduka cita spiritual. Ketika ada orang Kristen menyesali apa yang sudah dilakukan di masa lalunya, dosa-dosa yang sudah diperbuat di masa lalunya, maka orang seperti ini akan dihibur. Dan kalau kita sudah sampai pada titik kita selalu menyesali akan masa lalu kita yang penuh dengan kekelaman, maka orang seperti ini, kata Yesus dalam Matius 5 ayat 4, akan makarios, diberkati, berbahagia. Nah, Bapak Ibu, inilah konteksnya. Jadi dapat penghiburan dari Allah ketika kita menyesali atas segala salah kita di masa lalu. Yesus menjanjikan bahwa mereka yang mengalami kesedihan dan penderitaan akan menerima penghiburan dari Allah. Ini bisa mencakup berbagai bentuk penghiburan seperti kedamaian batin, pengharapan, bahkan kehidupan kekal,
atau menerima berkat lain yang bersifat batin maupun materi. Karena konteks diberkati ini bukan bicara spiritual saja, tapi juga bicara mengenai hal-hal yang materi. Orang yang berduka cita, orang yang menyesali akan semua salahnya di masa lalu, itu akan dihibur. Dihibur oleh Allah. Caranya diberkati. Diberkati batinnya sehingga dia tidak perlu lagi menyesal atau sedih terhadap masa lalunya karena dia sudah dipulihkan. Dan diberkati juga secara materi. Karena meskipun dia sedang berduka karena masa lalunya, hari ini dia sudah dipulihkan dalam segala aspek. Baik rohnya, jiwanya, dan tubuhnya. Karena dia melihat hari itu ketika dia sudah selesai berduka, dia diberkati luar biasa oleh Bapa. Jadi ini sebuah rahasia yang dalam, Bapak Ibu. Orang Kristen rata-rata sudah bertobat dengan memberi diri dibaptis dan hidup dalam pertobatan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang mau ambil waktu sejenak untuk kontemplasi, bermeditasi, merenungkan tentang apa? Tentang apa yang dia lakukan di masa lalu. Kemudian dalam kesadaran dia menyesali, kenapa dulu di masa muda aku lakukan ini? Kenapa dulu aku menentang Allah seperti ini? Kenapa firman yang jelas aku langgar? Dan ketika akhirnya sungguh-sungguh, ini karena kontemplasi dia sungguh-sungguh bisa mengekspresikan rasa duka citanya, mungkin menangis, mungkin menepuk dada, mungkin juga meratap, memohon pengampunan dari Bapa, maka orang seperti ini akan dihibur dengan cara diberkati dalam segala hal. Kenapa orang Kristen belum merasakan berkat yang sempurna itu? Karena belum dihiburkan oleh Allah. Kenapa? Karena ketika dia bahkan sudah bertobat, dia tidak pernah menyesali dengan sungguh perbuatan-perbuatan di masa lalunya sebelum dia bertobat. Dia anggap itu sudah dihapus saja sama Tuhan. Makanya banyak pendeta yang saya kritik pengajarannya. Kalau kita sudah bertobat, kata mereka, kita terima kasih karunia, udah gak usah ingat-ingat lagi dosa. Gak usah ingat-ingat lagi masa lalu. Dosa yang semerah kermizi akan dibuat putih seperti salju. Iya. Maksudnya itu tidak perlu diingat-ingat terus. Tapi ketika bertobat, mengingat kelakuan masa lalu, terus menyesalinya, itu harus. Kalau kita mau dihibur, kalau kita mau diberkati. Tapi yang diajarkan tidak. Udah kalau kamu sudah selamat, ya udah perbuatan masa lalu lupakan aja. Sudah Tuhan lupakan, dibuang di tubir laut yang paling dalam, tidak diingat-ingat lagi. Ingat, itu perspektif Allah. Allah tidak mengingat dosa kita lagi. Diubahnya merah jadi putih. Dibuangnya dosa kita di tubir laut yang paling dalam, tidak bisa diingat oleh Allah. Tapi kitanya yang berdosa harus mengingat itu. Untuk apa? Untuk bisa sampai level berduka cita, menyesali kenapa dulu aku lakukan. Sehingga dengan kita menyadari dosa masa lalu, kita benar-benar menyesalinya, akhirnya kita dihiburkan, diberkati, dan karena itu, bekal itu, pelanggaran masa lalu tidak akan kita buat lagi di masa depan. Kenapa? Karena kita sudah menyadari sungguh di mana, apa salah kita di masa lalu. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ayat Alkitab itu kita harus baca. Ini ayat ini perspektif Allah atau perspektif kita? Dalam kacamata Allah atau kacamata para rasul atau para nabi yang menulis teks itu. Supaya kita tidak salah paham. Ya. Dosa yang merah seperti kirmizi dibuat putih seperti salju, itu kan di mata Tuhan. Ketika kita bertobat sungguh, dosa kita kayak apapun diampuni. Kita mengimani, tapi bukan berarti kita melupakan, terus kita udah nggak usah ingat-ingat lagi. Lah kalau kita nggak ingat-ingat lagi, kita belum sampai pada level penyesalan atas dosa. Akhirnya kita tidak menghargai sungguh kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak menghargai sungguh apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya untuk kita. Akhirnya kita menjadi orang Kristen gampangan. Agamanya doang Kristen, tapi hidup kelakuannya begitu-gitu aja, nggak berubah, nggak progresif. Nggak bertumbuh, nggak ada kerinduan untuk melayani dengan segenap hati. Nangkap Bapak Ibu? Ya. Sekarang tergantung saudara. Nah, berduka cita akan diberkati karena kehendak Bapa. Yesaya 61 ayat 1-3. Roh Yahweh, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Yahweh, oleh karena Tuhan, Tuhan huruf besar semuanya. Teks aslinya Yahweh. Karena Yahweh telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan,
kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berduka, semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kabung, kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Yahweh yang memperlihatkan keagungan. Yesaya 61 ayat 1-3. Maafkan Bapak Ibu, izinkan saya mengkoreksi apa yang ada di sini. Ya, ini katanya pasti Adonai. Ya. Oke, jadi bukan Tuhan tapi Tuan. Makanya akhirnya kelihatan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Karena dalam satu kalimat ada Tuhan dan Allah itu agak aneh gitu. Karena Tuhan ya sama dengan Allah. Tapi kenapa mesti dibedakan? Ya karena semestinya si penulis menyadari bahwa itu dimaksudkan pada topik atau pemaknaan kata yang berbeda. Jadi berduka cita akan diberkati karena kehendak Bapa, karena dalam konteks Yesaya itu diutus. Ya, Ia telah mengutus aku. Yesaya diutus oleh Bapa untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun rahmat Yahweh, karena Yahweh kita panggil dengan sebutan Adonai, Tuhan kita. Dan hari pembalasan Elohim, hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Yesaya bicara tentang tugas yang diberikan oleh Bapa untuk menghibur mereka yang berduka cita karena berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Maka orang yang benar-benar berduka cita karena merasa apa yang dia rasakan hari ini secara jasmani itu karena salah dia di masa lalu. Orang Israel kan dalam konteks Yesaya kan mestinya kan harus berduka cita. Kenapa? Karena mereka ditindas oleh Babel, oleh Asyur, oleh tekanan bangsa-bangsa sekitar, karena mereka menjauh dari Tuhan. Maka Yesaya diutus untuk apa? Memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan juga hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk menghibur semua orang yang berduka cita, untuk menghibur semua orang yang meratap, untuk menghibur semua orang yang benar-benar menyesali dirinya. Kenapa? Karena dosa, masalah yang mereka lakukan sebagai bangsa, as a nation di masa lalu, sehingga hari ini mereka begitu menderita baik secara spiritual maupun juga jasmani. Jadi ketika kita sudah berduka cita, kita menyadari bahwa hidup kita hari ini karena apa yang kita tabur di masa lalu. Kita berduka cita karena kita sudah diberkati, dipulihkan, tapi kita harus ingat kepada salah dosa kita di masa lalu. Kenapa kita bisa sampai di titik ini? Kan kalau kita hari ini diberkati, tapi kita sempat meluangkan waktu untuk berduka, artinya menyesali masa lalu, memahami dosa masa lalu, terus akhirnya kita sadar bahwa salah kita di masa lalu apa, terus hari ini kita sudah dalam berkat materi yang berkelimpahan, kita kan jadi orang yang merasa bahwa semua berkat materi ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Bapa juga. Sehingga akhirnya kita bisa mengelola kekayaan yang kita sekarang ini punyai dengan bijaksana. Itu bisa terjadi kalau kita mengingat masa lalu. Makanya kalau perhatikan orang-orang kaya yang belum bertobat deh, itu akan menghargai hasil kerja kerasnya. Dan dia selalu berkata, saya dulu miskin, keluarga miskin. Untuk makan aja susah. Tapi saya berjuang dengan sungguh. Saya bekerja dengan sungguh. Saya ada di titik ini saat ini. Orang yang seperti ini, orang yang menghargai kekayaan yang dia miliki. Kenapa? Kekayaan yang dia miliki hari ini itu hasil perjuangan, karena masa lalunya itu jelek. Tapi kalau orang sudah kaya dari orang tuanya, itu tidak terlalu bisa menghargai kekayaan itu. Sehingga karena dia sudah kecil kaya, membuang uang 1 miliar, kehilangan uang 100 juta, bahkan kehilangan uang 1 juta pun, ya santai aja. Tapi kalau orang yang berjuang dari nol, itu dia mengeluarkan untuk 1 juta aja beli sesuatu, dia pikir panjang. Bukan dia pelit, tapi dia merasa begitu berharganya uang 1 juta itu di masa lalunya dia dulu. Maka meskipun dia akhirnya keluarkan duit 1 juta, bahkan mungkin 100 miliar sekalipun, tapi karena punya masa lalu yang susah itu, dia benar-benar mengeluarkannya dengan bijaksana, diperhitungkannya matang-matang. Nah itu yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu.
Orang yang berduka cita akan diberkati karena memang Bapa menghendaki. Israel tuh berduka ketika hasil pelayanan Yesaya mereka menyesali diri. Mulai bertobat, mulai tinggalkan dewa-dewinya. Maka ketika Israel berduka, maka diberkati Makarios itu adalah kehendak Bapa untuk Israel. Berduka cita diberkati agar bisa memberkati yang lain. Ketika kita berduka cita, terus Tuhan berkati kita. Ketika kita sudah sampai pada penyesalan atas masa lalu kita menyadari siapa kita, dan kita bersyukur atas hari ini, dan kita diberkati akhirnya, dihiburkan akhirnya, itu tujuannya supaya kita juga bisa menghibur orang yang berduka cita lainnya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, dari Theos. Ayat ini menekankan bahwa Bapa sebagai sumber dari segala penghiburan yang sejati akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada umatnya, sehingga mereka juga dapat menghibur orang lain. Paulus dalam hal ini, dalam segala penderitaannya, penyesalannya atas apa yang dilakukan di masa lalu, kan begitu Paulus. Sehingga Paulus selalu merasa bahwa aku tidak pernah merasa aku sudah melakukan banyak hal. Kenapa? Karena dia ingat masa lalunya yang mengejar-ngejar orang Kristen, yang mendeskripsikan negatif Yesus, bahkan membunuh, menangkapi banyak orang Kristen. Dia begitu menyesali masa lalunya itu. Akhirnya Paulus diberkati Tuhan luar biasa, kan? Jadi rasul yang luar biasa dipakai. Dibukakan hikmat marifat sehingga dia mengerti kedalaman firman Tuhan dan Taurat dalam perspektif Yesus. Jadi dia ketika sampai pada penyesalan, dia akhirnya bisa memberkati orang-orang lain juga. Kenapa banyak orang Kristen nggak bisa jadi berkat bagi banyak orang lain? Kenapa orang Kristen tidak menjadi terang dan garam bagi orang lain? Kenapa orang Kristen ragu untuk bersaksi tentang apapun yang disebut dengan iman Kristennya itu kepada orang lain? Karena dia, orang Kristen model begini, belum sampai pada titik berduka cita. Kalau dia sudah sampai titik berduka cita, bisa lihat dengan jelas, terang, seperti nonton film tentang masa lalunya yang jahat di hadapan Bapa itu. Dia akan benar-benar menyesali semua perbuatan masa lalunya, dan dia akan berusaha untuk apa? Untuk memulihkan masa lalunya dengan apa? Berbuat opposite-nya, sebaliknya. Kalau dulu dia berkata-kata jahat kepada Tuhan, dia akan memuji Tuhan berikutnya. Kalau dulu dia menghina orang-orang yang menjalankan firman Tuhan, dia sekarang akan memberitakan agar orang-orang menjalankan firman Tuhan. Seperti Paulus dulu membunuh orang Kristen, sekarang setelah dia berduka cita, dia akhirnya menjadi orang yang berusaha untuk mempertobatkan banyak orang menjadi seorang Kristen. Hukumnya begitu. Firman ini bukan buat orang lain, buat saudara, buat saya. Ini juga introspeksi diri buat saya. Dan saya bisa menguji diri saya sendiri. Saya sudah berduka cita belum artinya? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah jadi orang Kristen yang benar-benar menyesali masa lalu? Kalau sudah sampai pada penyesalan akan semua perbuatan di masa lalu, maka Bapak Ibu sudah sampai mestinya pada level berduka cita. Dan orang yang berduka cita akan diberkati sebab Tuhan ingin dia memberkati orang lain yang juga berduka cita. Jadi ada kerinduan untuk menularkan, mentransferkan itu. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu merasa saya nggak gitu, saya biasa aja, saya nggak pernah berusaha untuk menghibur orang lain, memberkati orang lain, saya jadi orang yang biasa aja, maka artinya Bapak Ibu harus menyadari bahwa Bapak Ibu jangan-jangan belum sampai level berduka cita terhadap masa lalu kita. Bertobat. Kemudian kalau kita baca, berduka cita diberkati karena Bapa ingin kita bahagia. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Yahweh Allahku untuk selama-lamanya. Aku akan menyanyikan syukur bagimu. Mazmur 30 ayat 12-13. Ayat ini ayat Daud yang mengatakan. Ayat ini menekankan bahwa Bapa bukanlah aktor yang menyebabkan seorang mengalami duka cita secara duniawi. Orang yang berduka cita secara spiritual pasti akan menerima sukacita sejati. Jadi, kenapa kita tidak bisa maju on progress, move on, menjadi orang yang memberkati banyak orang?
Karena banyak orang masih berpikir bahwa kita susah di masa lalu karena Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat ini, apa yang dipahami oleh Daud, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Daud itu merasa bahwa dia yang sedang meratap, dia yang sedang berkabung, dia yang sedang berduka. Itu duka cita, kabungnya, ratapannya, bukan karena Allah. Tapi hari ini banyak orang Kristen selalu berkata, saya miskin karena Allah. Saya sakit karena Allah yang izinkan. Seolah-olah tuh semua sumber malapetaka dan duka cita penderitaan itu dari Allah. Padahal Allah itu memberikan damai sejahtera yang baik saja. Selalu kita pakai bahasa-bahasa yang lebih rohani gitu. Termasuk saya juga kalau menghibur orang. Dan ini saya sudah bertobat. Kita selalu berkata bahwa kita mungkin mengalami ini karena Tuhan izinkan, Pak. Dalam perspektif tertentu ya benar, Tuhan mengizinkan karena tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Tapi kalau konteksnya, kenapa kamu sekarang ini miskin, kenapa usahamu akhirnya habis, kenapa kamu sekarang ini susah, kenapa sekarang ini kamu divonis sakit A, B, C, D, dan umurnya nggak lama lagi. Meskipun itu keadaan itu bisa kita pahami sebagai hal yang diizinkan Tuhan, tapi bukan Tuhan yang menyebabkan hal itu dong. Diizinkan dengan penyebab beda dong. Ya. Ada murid datang ke sekolah terlambat. Akhirnya diizinkan untuk masuk sekolah. Tapi penyebab terlambatnya kan bukan diizinkan, tapi hal lain. Ya. Hal lain itu yang harus dikoreksi. Kenapa dia terlambat? Meskipun diizinkan masuk, tapi sebabnya dia terlambat itu apa? Tentu bukan orang lain, ya dirinya. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dirinya bisa miskin? Kenapa dirinya bisa bodoh? Kenapa dirinya bisa sakit? Nah, kalau kita berduka, kita harus ingat, oh dulu karena aku sering mabok-mabokan, minum-minuman keras, narkoba, dulu aku hidupnya nggak teratur. Dulu aku punya teman-teman yang benar-benar nggak diperhitungkan, semua aku temenin. Maka akhirnya hartaku yang kaya itu habis oleh pergaulan yang buruk. Nah, ketika kita sudah menyesal, kita sudah sadar, maka kita pasti akan dipulihkan Tuhan. Dihibur, diberkati selanjutnya. Nah, kalau kita ingin benar-benar diberkati, ya kita harus sampai level berduka cita tadi. Bisa breakdown, bisa jelas salah kita apa, kita ketahui. Dan kita akhirnya kalau mengetahuinya dengan jelas, tentu nggak akan kita perbuat di masa lalu dong. Kalau kita sudah kaya, terus habis miskin, karena pergaulan kita, dengan siapa saja, teman ngajakin A, kita lakukan, teman saranin B, kita langsung iyakan. Nah, gara-gara itu akhirnya harta kita habis. Terus kalau kita sudah berduka cita, dan kita akhirnya dihiburkan dan diberkati kembali oleh Bapa, tentu mendengarkan orang untuk melakukan A, B, C, D, ke depannya, kita benar-benar renungkan dulu. Ini orang ngajakin saham nih, main saham nih. Ya, aku kapasitasku gimana ya? Aku mau belajar dulu aja deh. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh, main saham yuk, taruh di sini, langsung semua uang taruh di situ. Tapi ke depan kita dengar, misalnya, yuk kita main saham yuk. Meskipun kita lihat ada banyak orang yang kita kenal akhirnya diberkati karena permainan saham itu, kita mainnya ya pelan-pelan, karena kita nggak tahu ilmunya. Mungkin beli satu lot dulu, lihat perkembangannya, dalami permainannya, kemudian kalau sudah paham, coba cari yang perusahaan yang high risk. Ya, kalau yang blue chip ya pasti untung kan. Yang high risk kan, kalau kita bisa menghitung-hitung, sudah tahu bisa menganalisanya, kita beli, ternyata naiknya luar biasa. Tapi pelan-pelan. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Ini orang yang berduka cita akan diberkati karena Bapa ingin kita bahagia. Kemudian berduka cita di dunia akan mendapatkan kebahagiaan abadi. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Wahyu 21 ayat 4. Ayat ini menekankan jika kita sungguh, ya, ini juga kurang ya. Coba saya edit lagi Bapak Ibu ya. Ya, kalau di ibadah ini saya langsung mengoperasikan komputer dan saya yang buat juga, jadi saya langsung tahu Bapak Ibu. Ayat ini menekankan jika kita sungguh berduka cita atas segala yang terjadi, yang melukai hati Bapa, maka kita akan diberikan penghiburan sejati di dalam keabadian kelak. Nah, berduka cita itu, ketika kita sudah sampai pada berduka cita, menyesali semua salah dosa kita, terus kita mulai memulihkan hidup kita hari ini dengan latar penyesalan tadi, berarti kan kita berusaha hidup baik ke depannya, ya. Maka ketika kita sudah menyesali, ya, bahwa yang terjadi di masa lalu itu melukai hati Bapa dan kita sudah bertobat, minta ampun, memohon pengampunan, meratap sungguh, sehingga yang merah akhirnya dibuat Tuhan putih itu, maka kita akan plong, akan merasa bahagia. Damai yang dari surga itu bisa kita rasakan. Sehingga akhirnya itu menuntun kita hidup di bumi seperti di surga, dan andai kata kita mati pun, kita akan dapat penghiburan dalam keabadian surga. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, dalam Matius 5 ayat 4. Ini perkataan Yesus yang bisa kita pahami lebih jelas, dengan lebih jelas. Jadi bukan orang berduka cita karena kehilangan orang tuanya dan lain sebagainya, tapi orang yang dalam konteks berduka cita karena menyesali segala perbuatannya di masa lalu. Konteks berduka cita dalam konteks spiritual. Ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit, orang-orang Yahudi hidup di bawah penjajahan Romawi, mengalami banyak penderitaan sosial dan ekonomi. Mereka menderita. Ucapan ini memberikan pengharapan bahwa penderitaan mereka tidak akan sia-sia dan bahwa Allah memperhatikan dan akan menghibur mereka. Ketika mereka mulai menyesali, kenapa Romawi bisa menjajah kita? Dulunya Yunani kenapa menjajah kita? Oh, karena dulu nenek moyang kita itu tinggalkan Yahweh, tinggalkan Bapa. Maka ketika dalam kondisi pemahaman itu, orang-orang yang hidup di zaman Yesus, kalau sudah menyesali atau berduka cita karena masa lalu, maka Allah akan memulihkan dan menghibur kita. Bapa di surga tidak akan tinggal diam melihat duka cita kita. Tapi kita harus sampai dulu pada berduka cita, pada titik berduka cita, pada pemahaman dan pengekspresian duka cita yang benar, seperti yang disampaikan Alkitab dan saya baru paparkan kepada saudara tadi. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Perkataan Yesus ini bisa kita pahami lebih jelas. Yesus seringkali membalikkan nilai-nilai duniawi pada masanya. Dalam konteks ini ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan atau kekuasaan, tapi dalam pengenalan akan Bapa, penghiburannya bahkan di tengah-tengah penderitaan dalam usaha menyenangkan hatinya. Jadi dulu orang diberkati, ya itu kalau kaya, punya segalanya. Bahkan sampai detik ini orang konotasinya kalau diberkati ya mewah lah, punya duit banyak, emas, saham, deposito berlimpah-limpah, 7 turunan gak habis. Itulah pengertian dunia tentang orang diberkati. Tapi dalam konteks berbahagialah, diberkatilah orang yang berduka cita karena akan dihibur, Yesus membagikan perspektif yang lain. Bahwa kebahagiaan sejati, jadi orang yang diberkati, itu bukan karena kekayaan atau kekuasaan yang diperolehnya saat itu. Tapi ketika dia sudah mulai menyesali masa lalunya, dan akhirnya dia lebih terhubung kepada Bapa, lebih dekat dengan Bapa, lebih mengandalkan Bapa, lebih mengenal Bapa, dan akhirnya lewat pengenalan yang sungguh, motivasinya tulus kepada Bapa, dia akan mengalami yang namanya sukacita. Berduka cita sebagai cara kita mendekatkan diri kepada Bapa. Tinggal dalam Bapa, Bapa tinggal dalam aku. Berkali-kali dalam beberapa bulan ini saya bilang, manunggaling kawula Gusti adalah sebuah tujuan dari seorang Kristen sejati. Menyatu dengan Bapa. Seperti Yesus, aku tinggal dalam Bapa, Bapa tinggal dalam aku. Tapi kita tidak mungkin bisa sampai pada tinggal dalam Bapa, menyatu dengan Bapa, jika kita belum bisa sampai level berduka cita atas masa lalu kita. Kalau kita belum bisa mengcapture itu, memahami, mendalami itu, kita akhirnya nggak jadi orang yang bersyukur di titik ini, Bapak Ibu. Bahwa kita bisa sampai di titik ini semua karena anugerah. Kita bisa sampai seperti ini semua karena Tuhan. Nah, kalau belum sampai titik ini, maka kita nggak mungkin bisa itu yang namanya mendekatkan diri atau tinggal dalam Bapa itu. Makanya, semoga dengan yang saya paparkan ini, entah berapa nanti yang viewernya nonton. Mungkin cuma 10, mungkin cuma 100, saya nggak tahu. Saya nggak pernah pedulikan yang nonton berapa.
Sebab khotbah-khotbah begini tuh banyak orang nggak suka. Yang lebih suka tuh bagaimana hidup secara spiritual ya. Ngomongin setan tuh suka, ya. Ngomongin Lucifer tuh suka, ngomongin berkat itu suka. Perhatikan deh, gereja-gereja yang ngomongin seperti ini, ya. Padahal isinya cuma isi-isi yang biasa kita dengar dari motivator-motivator. Ya. Isinya bisa kita dengar dari para dukun-dukun yang diberikan kesempatan untuk bersaksi, berkhotbah. Isinya kalau nggak setan, nubuat soal masa depan. Tapi nubuatnya random. Nubuatan yang bukan nubuatan bagi saya. Saya melihat tahun 2025, kondisi ekonomi akan berat. Nilai rupiah akan jatuh karena dalam bulan ini dia lihat dolar udah sampai hampir 17.000. Dia baca koran ekonom mengatakan 2025 lebih berat lagi. Terus dia berkata tahun 2025 banyak orang-orang Indonesia akan terikat dengan pinjaman online. Karena di hari ini lagi ramai nih. Dan ada prediksi juga. Itu bukan nubuatan. Tapi banyak orang Kristen tuh karena nggak suka baca koran ya. Akhirnya berpikir pendeta-pendeta yang ngomong soal 2025 akan krisis ekonomi, 2025 akan banyak orang terikat sama pinjaman online dan juga judi online. Itu karena nggak pernah baca. Terus berpikir pendeta ini, wah dapat hikmat dari sorga. Enggak. Banyak orang Kristen tuh dibodohi aja, saudara. Ya nggak semua pendeta yang latar belakangnya dukun begitu, tapi kebanyakan begitu. Mau gimana dong? Coba diuji omongan saya. Jadi berduka cita akan dihibur memiliki arti jika kita sudah sampai pada kesadaran bahwa sebagai manusia kita adalah tempatnya salah, penuh dengan kelemahan, dan kita benar-benar bersedih hati karena susah keluar dari belenggu salah dan dosa ini, maka kita akan mendapatkan penghiburan. Apa itu? Diberikan anugerah keselamatan, hidup yang diberkatinya. Nah, kita harus sadar Bapak Ibu, dengan kita berduka cita, melihat segala perbuatan masa lalu kita yang jahat ketika kita sudah bertobat, kan kita bisa mengukur kan. Nah, ini berduka cita ini jangan dilakukan sebelum bertobat. Bertobat dulu Bapak Ibu. Dengan bertobat kita mengenal Yesus, mengenal Bapa, baru dengan itu kita berduka cita. Kita menyesali, akhirnya bisa menyesali masa lalu. Kalau kita belum bertobat, bagaimana kita bisa menyesali masa lalu? Wong belum bertobat kok. Nah, kalau sudah menyesali masa lalu, maka kita akan ada dalam kesadaran bahwa manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya dosa, manusia itu gampang berbuat dosa. Maka akhirnya kita menyadari bahwa sebenarnya dengan kuat gagah kita sendiri, kalau dalam konteks ini kita sudah mengingat masa lalu kita mau berubah, mau bertobat itu susah dengan kuat gagah kita sendiri. Pernah di masa lalu saya berusaha ketika dulu habis salah ya, melanggar, terus ke gereja dengan kuat gagah saya sendiri. Ya tapi cuma sekali, dua kali, setahun, 2 tahun, habis itu mundur lagi. Kenapa? Karena kita ke gereja bukan dengan tuntunan Roh Kudus, tapi karena kekuatan kita sendiri. Nggak bisa. Maka kalau orang sudah sampai pada kesadaran ini, akhirnya dia menyerah. Aku nggak bisa. Kalau aku mau datang kepadamu dengan kuat gagahku sendiri, itu sama seperti yang terjadi di masa lalu. Sekarang aku pasrah. Bapa tolong aku nyerah. Yesus tolong aku. Roh Kudus tolong aku udah nyerah. Tolong aku mengandalkan kalian. Ketika kita begitu, maka anugerah keselamatan akan mengalir seperti dirus air hujan yang menyejukkan, seperti embun pagi yang menyejukkan. Hidupmu akan diubahkan. Tapi sampai dulu pada kesadaran ini. Saya khotbah ini kan kepada orang yang sudah bertobat dong. Semoga jelas. Kalau ini materi didengar oleh orang-orang yang belum bertobat, nggak ngerti. Tapi kalau orang udah bertobat, sudah mau berubah, nah sebelum dia melangkah untuk hal-hal yang lain-lain lagi, mengejar hal-hal yang lain-lain lagi, nah coba masuk dalam konteks kontemplasi untuk berduka cita, meratapi, menyesali diri. Coba ingat masa lalu kita, apa yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah menyakitkan hati Tuhan. Baru dengan kontemplasi itu kita sampai pada titik, iya, gue bisa semua karena Tuhan. Maka dengan kesadaran itulah, surga kan tingkap-tingkapnya terbuka dan berkatnya mulai dicurahkan kepada kita. Jadi berduka cita adalah ekspresi kerendahan hati bahwa kita sungguh sangat membutuhkan Bapa. Ketika kita berduka cita, maka kita ada dalam kesadaran, ada dalam kerendahan hati bahwa kita ini sangat membutuhkan Bapa. Tanpa Bapa,
We are nothing. Tanpa Bapa, kita bukan siapa-siapa. Jika sudah di sini, maka kita pasti akan diberikan penghiburan. Yang berduka cita akan dihibur. Jika sudah di sini, kita akan diberkatinya. Diberkatilah, berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihibur. Jadi, sampailah titik berduka cita. Usahakanlah saudara hari ini ada di posisi mau berduka cita, mau meratap, mau menyesali diri, mau coba mengingat dosa masa lalu, terus sadari bahwa kita ada di titik ini dalam pertobatan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Maka hari ini kita harus benar-benar rendahkan diri, memohon belas kasihannya, agar memampukan kita tidak kembali kepada kehidupan di masa lalu. Mulai hari ini, membangun iman Kristenmu dengan pertolongan Roh Kudus, bukan dengan hebatmu sendiri. Bukan dengan ilmu teologiamu, tapi dengan Roh Kudus. Saya bilang sekarang banyak orang yang punya ilmu teologi S1, STH, MTH, DTH, tapi tidak benar-benar dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Mereka pinter khotbah, namanya sekolah pasti pinter khotbah karena diajar khotbah. Tapi khotbah mereka ya khotbah copy paste aja. Mereka ngomongnya aja di mimbar, saya merenungkan Alkitab ini, tapi sebenarnya inti khotbahnya ya dia cuma copy aja. Dia cuma salin aja dari khotbah-khotbah banyak orang lainnya. Dia nggak pernah mau benar-benar bermeditasi, nggak mau benar-benar merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh. Senantiasalah hidup dalam penghiburan dari Bapa, karena itu merupakan hal yang sangat indah. Memahami berduka cita yang benar adalah kunci bisa merasakan berkat. Pahami Bapak Ibu ya? Kerendahan hati membuat kita bisa berduka cita. Kerendahan hati membuat kita dihiburkannya. Semoga saudara mengerti. Coba direnungkan, digumuli bersama Roh Kudus. Kalau saudara sudah memahami dengan Roh Kudus, sama seperti apa yang saya bagikan, mulai hidupi dan mulai bagikan pengertian itu kepada yang lainnya. Semoga diberkati. Sebelum kita doa, ini saya mengundang Bapak Ibu yang ada berkatnya dan rindu mau ke Israel bersama saya di September dengan harga yang sangat baik, yang terbaik bahkan kalau boleh dicek dengan tur-tur yang lain. Ini lumayan ya, relatif paling baik. Yang lainnya harganya masih sekitar 2.700, 2.800 di bulan yang sama. Ya, silakan bersama kita akan mengadakan spiritual journey. Ya. Karena di sana saya akan mengajak kita berkontemplasi di tempat yang diperkirakan dulu ada kisah Yesus dan murid-muridnya terjadi di sana. Ini adalah program membership dari The Way BSD. Bapak Ibu mau belajar langsung dari saya, mau belajar lebih dengan saya setiap hari, Bapak Ibu bisa jadi membership. Ya, biayanya sekitar 50.000 per bulan. Kalau Bapak Ibu mau belajar dan sudah menganggap bahwa apa yang saya ajarkan itu masuk akal Bapak Ibu, sesuai dengan roh yang Bapak Ibu ada, miliki dalam dirimu, belajarlah bersama dengan saya, lebih lagi, karena ada banyak hal-hal yang tidak mungkin saya khotbahkan dalam bahasa khotbah, itu saya sampaikan di sini. Ya, ada banyak hal yang saya pahami, tapi tidak saya bisa bahasakan dalam bahasa khotbah karena dukungan literatur ayatnya sangat sedikit, saya bagikan di sini. Ya, silakan dan saya percaya nanti ya kalau Bapak Ibu mulai mendengarkan pengajaran-pengajaran yang saya dapatkan dari meditasi saya bersama Roh Kudus, Bapak Ibu akan menjadi orang yang semakin paham. Harapannya apa yang saya bagikan dan Bapak Ibu dapatkan itu Bapak Ibu gumuli lagi dan Bapak Ibu akan menjadi orang yang lebih hebat lagi daripada saya. Itu harapan saya. Ya, saya kepengen orang-orang yang dulu pernah belajar dengan saya di kemudian hari akan jauh lebih hebat dan menjadi pengajar yang lebih hebat bagi banyak orang. Jadi itu ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan saya mengajak semua yang diberkati lewat firman yang disampaikan tadi untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami mengucap syukur, kami diingatkan tentang apa yang dimaksud berduka cita akan dihiburkan dan diberkati. Dalam konteks khotbah di bukit, di Matius 5 ayat 4. Kami memahami ternyata berduka cita bukan dalam pengertian duka cita seperti yang ada di otak kami, yang kami lihat dalam keseharian.
Tapi berduka cita di sini adalah meratap, menyesali diri ya, terhadap dosa masa lalu. Berduka dalam konteks spiritual. Itu adalah kunci kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi di hadapan Bapa dan jadi berkat bagi banyak orang. Makasih semuanya. Roh Kudus tolong kami, buat kami semakin paham. Ketika kami mau merenungkan lagi bersamamu, buat kami semakin jelas tentang Matius 5 ayat 4. Diberkatilah orang yang berduka cita karena akan dihiburkan. Dan sebagai respon kami atas berkat yang sudah kami terima lewat firman Tuhan ini, kami mau berikan persembahan syukur kami. Beberapa kami di awal bulan ini ingin mengembalikan persepuluhan kepadamu Bapa lewat gereja ini. Maka terimalah persembahan kami, kuduskan persembahan kami, tangan kami yang memberi. Berkati gereja kami WBSD ini, sehingga bisa mengelola semuanya dengan baik. Sehingga lewat persembahan yang kami berikan dengan tulus, dengan segenap hati, persembahan terbaik kami ini, pelayanan WBSD untuk memperbesar kerajaan surga lewat dukungan persembahan kami ini, semakin masif, semakin menjangkau banyak orang, memberkati banyak orang, dan di atas segalanya, kami bisa menjadi rekan sekerja yang dalam pelayanan DW ini bisa menyenangkan hati Bapa. Maka berkati persembahan kami ini. Doa kami, persembahan kami seperti dupa yang harum dan bisa menyenangkan hati Bapa. Itulah kerinduan kami. Berkati persembahan kami, berkati persepuluhan kami, berkati apapun bentuk persembahan yang kami mau berikan sebentar. Sucikan, kuduskan, agar menyenangkan hati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, silakan memberi dengan ucapan syukur, memberi dengan sukacita. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai, apa yang kau ukurkan itu akan diukurkan kepadamu, dan di atas segala-galanya berilah dengan sukacita kepada Bapa di surga lewat gereja ini. God bless you. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan segenap hati kan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku. Di atas mesbamu kan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Bapa di surga memberkati persembahanmu yang kau berikan dengan tulus, dengan sukacita, dan percayalah kami akan mengelolanya dengan baik agar kerajaan Allah semakin diperluas lewat pelayanan kita bersama. Kita adalah rekan sekerja, Bapak Ibu mendukung pelayanan kami, dan kami yang melaksanakan pelayanan itu. Tapi apa yang kita lakukan sama-sama akan diberkati Tuhan. Sebab yang menabur dan yang menuai itu adalah sama-sama orang yang diberkati. Kita adalah rekan sekerja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat persahabatannya dan juga dukungannya. Sama-sama kita mendukung The Way BSD ini ya, agar semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini dengan berdoa. Tundukkan kepala kita satu hati. Makasih Tuhan buat segalanya. Kami sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami sudah memberikan persembahan syukur kami, mengembalikan persepuluhan kami lewat pelayanan The Way BSD ini. Berdoa agar apa yang kami terima dan kami lakukan dalam ibadah Kristen sejati di hari Minggu ini benar-benar bisa menyenangkan hati Bapa. Maka
Kami mau lepaskan berkat kami buat gereja-gerejamu di dunia ini, terutama di Indonesia, di pelosok terutama, hamba-hamba Tuhan yang melayani daerah, agar diberkati, lebih dahsyat lagi. Berkati bangsa negara kami agar bisa hidup damai sejahtera, rakyatnya berkecukupan, dan diberkati semakin lama semakin jadi berkat bagi banyak orang. Dan pakai kami anak-anakmu di Indonesia ini untuk jadi terang dan garam, jadi berkat bagi bangsa ini. Berkati The Way lebih lagi Bapa. Berikan hikmat marifat-Mu kepada pelayanan kami ini, kepada tim kami, sehingga semua kami punya panggilan yang sungguh dalam melayani, bekerja sama dengan sungguh, sehingga akhirnya lewat kebersamaan pelayanan ini, baik kami yang melayani secara praktis maupun juga jemaat yang mendukung lewat persembahannya yang diberikan kepada Bapa lewat The Way, mengembalikan persepuluhannya kepada Bapa yang dikembalikan kepada The Way, itu lewat semua tadi kami bisa bekerja sama, jadi rekan sekerja yang membuat semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ampuni segala dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Kekasih Tuhan, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat terbaik dari sorga. Biarlah mulai sore hari ini berkat yang diterima Abraham, Ishak dan Yakub kita terima dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dengan berlimpah-limpah, sehingga sepanjang hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segala-galanya kita bisa menyenangkan hati Bapa. Pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus juga menyertai kita senantiasa, dan persekutuan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus ada bersama kita sampai nanti Maranatha, ketika kita dijemput di awan-awan kemuliaan menyongsong Yesus di angkasa, dan dibawa Yesus kita masuk ke dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, tempat kita semua di dalam keabadian, di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Yang diberkati percaya katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan percayalah ya, minggu yang lewat ini, yang akan kita lewati ke depan, minggu yang diberkati, karena kita paling tidak ya, sudah memahami dan mengerjakan satu kebenaran. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Kita sudah di hari pertama, di hari minggu ini, mencari Tuhan, beribadah dengan sungguh, maka sisa minggu yang akan kita lewati pasti akan diberkati. Yang tidak kita minta, tidak kita lihat, akan disediakannya buat setiap kita. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan, dalam ibadah Kristen Sejati, baik secara online maupun onsite. Bapak Ibu yang tinggal di Serpong dan sekitarnya bisa terus bisa datang ke gereja langsung ibadah jam 11, bisa berinteraksi, bisa tanya jawab, bisa berkoinonia, bersekutu dengan kami. Gereja kami terbuka bagi siapa saja, tidak akan dipaksa Bapak Ibu jadi jemaat dan seterusnya, karena bagi saya jemaat atau domba-domba itu ya tergantung Bapak ya. Jadi kalau Bapak mempercayakan saudara jadi domba kami atau jadi jemaat kami, ya pasti nanti ada jalannya. Tapi kalau tidak pun tidak kenapa-napa. Yang penting kita bisa bersekutu, bisa berkenalan, dan kita akan menjadi orang-orang yang sama-sama melayani nanti ke depannya. Sampai jumpa di kemudian hari ya. Dan jangan lupa di setiap hari ada bersama di The Way BSD, baik di YouTube maupun juga di Instagram pagi-pagi, dan juga di TikTok, dan kita sama-sama terus bertumbuh dalam iman yang benar. Sampai jumpa, dan God bless you.